Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Eka Ruryani, STP, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Fajar Febrianto, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian kelas B Universitas Jember. Dan teman saya, Halo, perkenalkan nama saya Niputu Indra Lestari, NIM 2117103011110 dari kelas Teknologi Industri Pertanian B, kelompok 9. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang keju olahan sebagai produk agroindustri berbasis biotransformasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Salah satu bahan pangan yang bersumber dari hasil ternak dan banyak disukai masyarakat adalah susu, khususnya susu sapi. Susu secara alami mengandung nutrisi penting seperti bermacam-macam vitamin, protein, kalsium, magnesium, fosfor, mineral, dan lemak. Susu memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dan dibutuhkan oleh manusia. Namun, susu juga merupakan bahan pangan yang mudah rusak karena pertumbuhan dan perkembangan bakterinya tergolong cepat. Untuk mengatasi kerusakan susu, dapat dilakukan pengolahan agar susu lebih awet disimpan. Berbagai macam olahan susu sudah banyak tersedia di pasaran, contohnya keju, yang banyak dipakai dalam bahan makanan. Keju merupakan makanan populer yang bisa dijadikan topping atau tambahan pada makanan. Keju adalah salah satu produk olahan susu yang mempunyai kandungan protein cukup tinggi. Produksi keju di Indonesia dirasa masih kurang karena sebagian besar keju yang ada di Indonesia ternyata merupakan produk impor. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan produk olahan susu agar produksi keju yang dihasilkan dapat diterima konsumen. Yang kedua, yaitu deskripsi mikroba dan enzim. Kami menggunakan dua bakteri utama, yaitu Streptococcus lactis dan Lactobacillus bulgaricus. Yang pertama, yaitu bakteri Streptococcus lactis, yang merupakan salah satu mikroba yang sangat banyak dimanfaatkan keberadaannya dalam melakukan fermentasi. Bakteri asam laktat sendiri secara filosofis dikelompokkan sebagai bakteri gram positif berbentuk kokus atau batang yang tidak berspora dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Dan yang kedua yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini merupakan bakteri yang tergolong dalam gram positif, berbentuk batang, tidak membentuk endospora, bersifat homofermentatif, berfungsi untuk memecah laktosa, memaksimalkan perkembangan bakteri baik, dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen berbahaya. Yang ketiga, yaitu ada syarat pertumbuhan. Syarat pertumbuhannya terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor pertama adalah pengaruh pH. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pH awal 6 menghasilkan kepadatan sel yang paling tinggi, sedangkan pH awal 4 menghasilkan kepadatan sel terendah pada waktu fermentasi 18 jam. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan dan produksi terjadi di antaranya melalui dua proses mekanisme, yaitu mekanisme yang pertama, penurunan nilai pH akibat akumulasi asam organik mengubah keadaan fisiologi sel, dan yang kedua yaitu stres asam laktat mengubah profil ekspresi gen. Faktor yang kedua yaitu peningkatan suhu. Peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan hingga terlihat adanya perubahan. Dan faktor yang ketiga yaitu salinitas. Salinitas berpengaruh terhadap laju pertumbuhan bakteri dan juga berpengaruh pada produksi asam laktat menjadi lebih tinggi atau cepat. Dan kesimpulan yang dapat diambil adalah pH, suhu, dan salinitas berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi asam laktat pada keju. Berikutnya adalah mekanisme reaksi. Prinsip pembuatan keju pada dasarnya adalah menghilangkan air, laktosa, dan beberapa mineral dari susu untuk menghasilkan massa padat protein dan lemak. Glikolisis, proses fermentasi laktosa, akan menghasilkan delaktat, selanjutnya laktat diubah menjadi CO2 dan H2O, sehingga peningkatan pH dan menstimulasi preteolisis. Penambahan Streptococcus lactis sebagai starter awal diharapkan mampu memberikan kondisi optimal bagi Lactobacillus bulgaricus yang berkembang biak secara optimal di pH yang sedikit lebih asam daripada Streptococcus lactis. Berikutnya ada reaksi kimia pembuatan keju yang akan dijelaskan oleh teman saya, Febri. Untuk Febri, dipersilakan. baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia yang terjadi pada pembuatan keju. Yang pertama yaitu
Pada proses fermentasi, laktosa terdegradasi menjadi asam laktat sebagaimana persamaan reaksi berikut. C12H22O11 ditambah 0,7453H2O atau bisa disebut dengan laktosa bereaksi menjadi 3,4855CH3CHOH atau bisa disebut dengan asam laktat ditambah CH1,67O0,835 atau bisa disebut dengan biomas. Yang kedua, proses pengasaman. Asam laktat berubah menjadi asam propanoat, asam asetat, dan CO2 berdasarkan reaksi berikut. 3CH3CHOH atau bisa disebut dengan asam laktat bereaksi menjadi 2CH3CH2COOH atau bisa disebut dengan asam propanoat ditambah CH3COOH atau bisa disebut dengan asam asetat ditambah CO2 yaitu karbon dioksida. Selanjutnya, reaksi kimia ketiga yaitu rasio asam propanoat dan asetat dipengaruhi oleh potensial redoks keju. Misalkan, dengan keberadaan nitrat, rasio lebih rendah. Fermentasi asam propanoat dapat ditunjukkan gambar di bawah ini. Yang keempat, yaitu asam amino dapat mengalami perubahan atau reaksi lebih lanjut pada pematangan keju dengan kondisi pH yang lebih rendah dapat menyebabkan dekarboksilasi menjadi amina. Sedangkan pada kondisi pH yang lebih tinggi dapat menyebabkan terjadinya reaksi dasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai tambah. Dengan proses pengolahan susu yang masih konvensional, susu segar yang tidak habis dalam seminggu mengakibatkan produk tersebut rusak dan tidak dapat dikonsumsi. Ini terjadi karena tidak semua pengolah susu punya alat pasteurisasi dan sterilisasi atau bisa disebut dengan UHT. Untuk itu, perlu teknologi pengolahan susu yang dapat menghasilkan produk yang tahan simpan dan relatif modern. Produk tersebut antara lain adalah keju. Nilai tambah yang dihasilkan yaitu, yang pertama, dapat meningkatkan harga jual. Setelah diolah menjadi keju, susu bisa bertambah harga jualnya menjadi lebih tinggi di pasaran. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan masa penyimpanan sehingga dapat bertahan lama. Karena pembuatan keju melalui proses fermentasi, maka produk olahannya memiliki masa simpan lebih lama daripada susu sebelum diolah menjadi keju. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan mutu dan kualitas produk. Mengapa demikian? Karena masa simpannya lebih lama, maka akan sekaligus meningkatkan mutu dan kualitas produk tersebut. Selain itu, gizi dan kandungannya juga meningkat. Yang keempat yaitu menambah cita rasa. Susu kebanyakan memiliki rasa yang plain atau tawar. Setelah menjadi keju, susu memiliki rasa yang khas, yaitu asin, gurih, dan manis. Itulah beberapa nilai tambah. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Yang pertama yaitu Jurnal Isolasi dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat pada cecong ayam daging. Referensi yang kedua yaitu pada Jurnal pH, Suhu, dan Salinitas terhadap Pertumbuhan dan Produksi Asam Organik Bakteri Asam Laktat yang diisolasi dari Intestinum udang panait. Yang ketiga yaitu Jurnal Kajian Pembuatan Keju Olahan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.